Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ke video ini. Kali ini aku pengen sharing soal bagaimana cara membuat bunga sakura yang berguguran. Jadi dari kemarin itu banyak banget yang request untuk bunga sakura. Langsung aja di desktop kita buka dulu After Effects. Jadi untuk buat bunga sakura itu kita butuh satu daun yang dia sudah kita istilahnya sudah kita buat sendiri, atau bisa juga dari yang situs Prefix. Nah, dari situ nanti kita pecah perkecil lagi, jadi kita ambil aja bagian satu bunganya. Nah, di sini aku mencontohkan bagaimana satu bunga yang sudah aku pecah dari Prefix, yaitu bunga sakura sendiri, karena memang banyak untuk request ini. Jadi penerapannya sendiri nanti itu bisa ke daun apa saja, karena prinsipnya sama, cuman yang beda mungkin nanti daun-daunnya aja. Nah, ini saya contohkan untuk daun yang sakura. Jadi pertama di sini kita fokus ke desktop ya. Di desktop kita new composition seperti biasa. Nah, untuk penerapan bunga sakura itu pertama kalian juga harus buat satu composition yang compositionnya itu milik sakura itu sendiri. Jadi jangan digabung sama yang composition project kalian. Misalkan di sini saya bunga sakura seperti itu. Ini karena contoh, jadi saya buatnya 30 detik saja dan ukurannya seperti ini untuk yang portrait HD. Kita oke. Nah, terus kita masukin bunganya. Nah, di sini bunganya tadi saya seperti ini. Kalian bisa cari atau contoh bunga yang lain yang mungkin dia lebih kecil. Misalkan saya yang ini A3 ini ya, saya import dulu seperti ini. Jadi ini tuh sebenarnya bunga bagian terkecil dari bunga sakura yang sudah pernah saya seleksi seperti itu. Nah, memang mungkin bentuknya nggak seperti bunga banget. Jadi kalian pertama udah kalian import seperti ini, dan lalu kita masuk ke composition si bunga ini seperti ini. Nah, kita udah di dalam composition. Jadi yang pertama kita new terus solid seperti ini. Nah, di sini kita bahasanya kita biarkan aja ini white solid 1. Nah, di sini bisa kalian ganti ke warna hitam saja seperti ini. Oke. Nah, terus selanjutnya kita drag si bunga sakura ini, bagian daun ini kita taruh di atasnya seperti ini, ya kan. Nah, setelah si bunga sakura ini sudah di atas seperti ini, lalu kita kasih yang namanya efek, yaitu particle world. Jadi kita klik di efek seperti ini, CC particle. Nah, ini particle world. Nah, di sini kita drag, kita letakin di black solid seperti ini. Nah, maka dia akan muncul seperti efek, yaitu 3D, yaitu ada X, ada Y, ada Z seperti itu. Makanya di sini ada kotak-kotak untuk grid untuk bagian Z-nya seperti itu. Nah, setelah ini kita klik bagian black solid, kita klik particle world, maka setelah itu kita nonaktifkan saja si aset 3 ini dengan cara kita hilangkan saja seperti ini. Nah, lalu di sini dia emang akan hilang. Nah, kita fokus ke bagian setting untuk CC particle world. Nah, di sini ada grid, ada nanti itu ada produce, ada longevity, dan ada physics, ada particle. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana untuk efek particle world itu sendiri muncul. Untuk particle world sendiri itu kan dia efeknya seperti ini. Nih, kalau kita lihat seperti itu. Nah, ini dia. Jadi dia emang seperti berguguran gitu, tapi skalanya besar, skala kecil, skala kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, seperti ini. Nah, di sini partikel ini kita ganti
menjadi sakura dengan cara di partikel, fokus ke sini lagi, kita klik line-nya ini, partikel tipenya, kita pilih yang tekstur quad polygon seperti ini. Nah, dia akan hilang karena kita belum memilih tekstur apa yang kita inginkan. Nah, dari itu kita klik di sini tekstur lagi, di sini masih di dalam partikel, kita klik tekstur. Nah, di tekstur layer kita udah ada layer yang namanya AC3 tadi, bunga AC ini. Nah, kita kembali lagi ke black solid, masih di composition folder yang sama. Nah, di sini kita klik untuk partikel tadi, di sini kita klik yang AC3. Nah, maka si particle word tadi akan berganti menjadi si bunga sakura tadi, seperti itu. Nah, terus di sini kan dia masih fungsinya masih sama seperti yang particle word tadi. Ini masih mentah banget, belum diubah, belum di posisinya, terus XYZ nya lah gitu, terus sama kecepatannya untuk bunga sakuranya ini sendiri. Nah, di sini kita setting lah yang pertama, mulai dari bisa dari bitrate. Nah, bitrate ini untuk kalau kita klik di sini, nah kita perbesar nilainya atau perkecil, dia menunjukkan banyaknya jumlah dari bunga itu sendiri, daun. Nah, semakin banyak maka semakin banyak pula daun yang dihasilkan. Jadi kita sesuaikan aja. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini saya letakin misalkan hanya 1,6. Dan longevity-nya ini itu jadi kapan titik terakhir bunga itu akan hilang untuk intensitasnya, seperti ini. Semakin kalian ke kiri dia semakin cepat, semakin kalian ke kanan dia semakin tinggi. Jadi kayak dari atas tuh, seperti itu. Tinggal kalian sesuaikan, karena untuk bunga sakura itu yang ke bawahnya yang akan pada saat jatuh dia yang akan hilang, maka kita settinglah sekitar 0,6 berapa, 0,9. Nah, seperti ini. Nanti bisa kalian sesuaikan lagi. Nah, selanjutnya kita akan men-setting bagian producernya. Nah, di sini yang kita mau posisi sakuranya itu jatuh dari sisi mana, seperti itu. Misalkan kalian sudah meletakkan sisi bunga kalian di sebelah sini, sudut kanan atas, dan kalian pengen bunga sakuranya itu jatuh dari sudut kanan atas menuju ke bawah sini, seperti itu. Jadi kita buka dulu position X, kita naik bukan naik, kita geser ke kanan, karena X itu kan dia kiri ke kanan dan Y nanti atas ke bawah, dan Z itu kedalaman kalau nggak salah. Nanti kita koreksi lagi kalau salah. Nah, di sini saya posisikan di sini sudah. Terus si Y-nya saya naikin ke kiri, kalau ke kanan dia ke bawah, seperti ini. Nah, saya taruh di sini, di sudut sini. Dan Z itu saya titik kedalamannya seperti ini. Nah, ke kanan semakin dalam, keluar makin tinggi. Nah, saya atur sini aja. Nah, untuk grid-nya ini kita coba di grid submission ini. Nah, dia semakin kanan semakin banyak, jadi titik jatuhnya nanti. Jadi kita sesuaikan. Terus di sini kita perbesar lagi untuk grid size-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, maka untuk hasil bunganya akan seperti ini. Nah, oke. Kalau belum sesuai, tinggal kalian geser-geser saja seperti ini. Terus radius X-nya kalian putar sedikit ke kanan, jadi dia akan sedikit menyebar seperti ini. Nah, lalu radius Y-nya kalau saya itu biasanya saya pulin ke kanan, jadi benar-benar dia pergugurannya itu arahnya nggak menentu, jadi nggak satu titik semuanya ke sana semua, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ada yang datang dari sini, ada yang dari atas, seperti itu. Nah, ada yang melompat ke sini, ada yang langsung jatuh ke bawah, seperti itu. Dan radius Z-nya saya juga biasanya langsung mentok ke kanan atau satu.
jadi dia seperti ini. Nah, jadi seolah ada yang daunnya jatuh langsung ke bawah dan hilang, dan ada beberapa yang dia dari jauh seperti mendekat ke kita, yaitu semakin besar seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk tutorial bagaimana membuat daun berguguran. Kalau untuk lebih advance-nya lagi, kalian bisa langsung ke partikel. Di sini kalian juga bisa setting beberapa bagian yang misalkan dari rotation speed-nya. Jadi bagaimana satu daun itu untuk rotasinya sendiri. Nah, terus bagian ada bit size-nya bisa kalian perkecil, perbesar untuk bagian daunnya seperti ini. Terus ada size variation-nya, seperti ini. Jadi benar-benar dia ukurannya pun akan tambah bervariasi, berbeda-beda banget seperti ini. Nah, setelah seperti ini nanti untuk penerapannya sendiri, kalian bisa langsung buat satu folder baru, misalkan opening, terus durasinya saat ini karena untuk sampel aja, misalkan saya buat putih. Oke, lalu ke project. Nah, bunga sakuranya kalian masukin seperti ini. Nah, maka dia sudah jadi seperti ini. Nah, di sini bisa kalian contohkan sambil kalian masukin beberapa, misalkan seperti beberapa bunga. Nah, seperti ini contoh saja. Nah, seperti ini. Kita contohkan kurang lebihnya. Nah, di sini kita kunci dulu bunganya. Nah, seperti ini. Akan kita putar seperti ini, kita rotation. Nah, ini hanya untuk sampel aja. Nah, seperti ini. Tekan ini juga untuk sampel. Seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi misalkan ini background kalian, ini udah fix. Nah, jadi tinggal hasilnya akan seperti ini. Jadi seolah-olah berguguran. Nah, misalkan kalian merasa kok bunganya sangat cepat sekali seperti itu. Nah, kalian bisa ke time, terus kalian buat times ini, kalian jadikan ke misalkan 2 menit seperti ini. Nah, otomatis dia lambat banget, terlalu lambat. Kita ubah lagi ke 1 menit saja. Nah, masih terlalu lambat sepertinya, masih lambat. Salah, kita ubah lagi ke 45 detik mungkin. Nah, ini masih udah agak mendingan. Ini karena berat, terus terang berat. Nah, ini udah agak mendingan, jadi kita coba ke quarter aja. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi oke, nah kurang lebih seperti itu. Jadi untuk beberapa yang perlu kita perhatikan cuman hanya di efek partikelnya saja seperti ini. Oke. Jadi untuk masalah bunga sakura kurang lebih seperti ini. Untuk daunnya sendiri kalian bisa bebas pilih, kalian sesuaikan dengan template kalian, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan untuk menjawab ada beberapa pertanyaan di YouTube, yaitu yang pertama, bagaimana memunculkan fungsi trick matte ataupun pick whip dan lain-lainnya. Yang pertama, kalian tinggal ke sudut dari bawah kiri After Effects. Di sini ada 3. Yang
harus kalian lakukan hanya mengklik dua fungsi ini saja, seperti ini dan ini. Maka fungsi TrickMate dan Parent Link itu akan muncul di sini. Oke, di sini dan di sini. Nah, terus ada yang nanya juga untuk memunculkan anchor point. Anchor point itu kalian tinggal klik di window, nanti kalian cari yang namanya anchor point. Sini ada nggak ya? Nah, di Alike ini itu bagian dari anchor point dan animation composer anchor point mover. Nah, bagi yang belum dapat untuk anchor point ini sudah satu paket sama animation yang dari Horse itu. Jadi kalau kalian udah install pluginnya, otomatis fungsi anchor point atau fungsi like ini, apa ini namanya ini, Alike itu pasti udah satu paket. Dan untuk yang pengen munculin animation composer, sebenarnya di sini kalian tinggal buka saja window lalu klik animation composer. Nah, bagi yang mungkin udah install tapi ternyata belum muncul, kemungkinan installnya mungkin belum selesai atau belum benar-benar belum sempurna. Jadi mungkin instalasinya perlu diulang aja bagian pluginnya saja, atau memang untuk animasi komposernya di After Effects yang kalian install itu tidak cocok. Kebetulan saya menggunakan di 2019 dan sampai saat ini tidak ada masalah penggunaan animasi composer. Seperti itu untuk menjawab beberapa pertanyaan di YouTube yang saya lihat itu terus berulang pertanyaannya. Semoga sedikit membantu. Dan untuk bagaimana cara membuat daun ini sendiri, daun berguguran, semoga ini juga membantu. Oke, segitu aja untuk minggu kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan yang sudah like dan komennya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen, nanti saya bantu jawab melalui video seperti ini. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.